Shalom Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini kita akan mendengarkan orang-orang muslim yang menyanyikan lagu rohani. Dan juga nantinya di dalam video ini ada kelompok-kelompok murtadin yang sedang beribadah sampai mereka memuji memuliakan Tuhan. Ya, terpujilah Yeshua HaMashiach, ya, Al-Masih, Kristus. Teman-teman sekalian, Yesus jalan menuju surga. Ini yang harus kita terus kabarkan. Kita harus menceritakannya bahwa hanya melalui Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan kekal. Dan mari teman-teman sekalian kita saksikan video ini, karena video ini lagu-lagu yang mereka nyanyikan adalah lagu-lagu yang sangat memberkati. Berikut videonya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan
teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan bersama. Dan saya percaya bahwa kita semua diberkati ya. Kita percaya teman-teman sekalian bahwa semakin hari semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena itulah bagian dan janji daripada firman Tuhan. Ketika saya dan saudara rajin untuk menceritakan kasih Tuhan, rajin untuk bersaksi, dan rajin untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang fitnah, tuduhan-tuduhan yang memojokkan iman Kristen, maka percayalah orang yang mendengarkan Anda itu akan mendapat wahyu dari Tuhan, akan mendapat sebuah ilhaman daripada Tuhan sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena janji Tuhan bahwa di akhir zaman akan semua lutut bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Nah teman-teman sekalian, walaupun banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang mencaci maki, banyak orang yang menjelek-jelekan kekristenan, banyak orang yang menghambat perkembangan kekristenan, banyak orang yang membakar gereja, banyak orang yang menutup tempat-tempat ibadah dan gereja ini ya, kemudian menyegel gereja. Banyak orang yang menghalangi kekristenan untuk mendapatkan sebuah kemajuan. Tapi itu tidak bisa dibendung karena Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Dan percayalah bahwa semakin hari akan semakin berbondong-bondong orang percaya Yesus Tuhan. Dan mereka akan memilih jalan yang benar. Karena jalan yang benar adalah Yesus Kristus. Yesus menjanjikan bahwa Dia akan membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Kenapa Yesus berani menjanjikan hal itu? Dia katakan bahwa di rumah Bapakku, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 ya, banyak tempat tinggal. Ya, sebab jika tidak demikian, Dia akan memberitahukan kita. Dia akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita. Apabila tempat kita sudah selesai, Dia datang kembali untuk menjemput kita. Supaya di mana Dia berada, di situ juga kita berada. Dan kenapa Yesus ya adalah juru selamat? Kenapa Yesus ya jalan keselamatan itu? Karena Yesus adalah pemilik sorga. Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, ketika imam-imam kepala teman-teman sekalian menanyakan kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji, anak daripada Allah itu sendiri? Ya, Dia katakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Akulah Dia. Teman-teman sekalian, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, mereka katakan, apa gunanya lagi kita mau mencari bukti? Dia telah menghujat Allah. Jadi ketika Yesus berkata, akulah Dia, aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini suatu pengakuan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Dan ketika Yesus mengatakan demikian, orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala pada waktu itu, mereka ya menangkap Yesus, mereka mengadili Yesus, dan mereka tidak perlu bukti yang banyak lagi karena Yesus sudah mengakui hal itu. Itu sebabnya Yesus dijatuhkan hukuman mati. Dengan cara apa? Disalib. Sesuai dengan ya janji Tuhan, sesuai dengan karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus harus mati disalib. Karena Yesus adalah kurban yang sejati yang dipersembahkan oleh Allah untuk pengampunan dosa kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman sekalian, salib itu memiliki makna. Ya, secara horizontal dan secara vertikal. Apa maksudnya kawan-kawan? Ya, ini adalah manusia dan di sini adalah Allah. Ya. Jadi ada keterpisahan antara Allah dan manusia. Dan ketika ada salib di dalamnya, maka hubungan manusia dengan Allah itu tersambung kembali dengan adanya salib. Maka ketika kita ya percaya kepada salib, maka hubungan kita secara vertikal kepada Allah itu dipulihkan. Dan juga hubungan kita kepada sesama kita yang harus saling mengasihi, itu juga dipulihkan oleh Tuhan. Maka teman-teman sekalian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu.
Dan hukum yang sama daripada itu kata firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Teman-teman sekalian, biarlah puji-pujian yang sudah dinaikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan di sorga dan juga memberkati saya dan teman-teman semua yang sudah menyaksikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.